Puji Tuhan bertemu lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia pada konten Spaza musim yang ketiga pada sesi yang kedua. Di mana musim yang ketiga ini kita akan membahas keadaan gereja di akhir zaman. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami membuka hati kami terhadap pengertian tentang firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu mengajarkan kami, memberikan wawasan kepada kami untuk melihat keadaan gereja yang sesungguhnya di akhir zaman ini, supaya kami menjadi orang yang Tuhan bentuk menjadi mempelai yang bisa menyambut kedatangan-Mu pada yang kali kedua. Dan biarlah Tuhan menjaga kemurnian, kesucian kami, kekudusan kami sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk pada pertemuan yang kedua, di mana di dalam pertemuan yang kedua ini saya mengangkat sebuah topik yang ada kaitannya dengan pertemuan kemarin, pertemuan pertama. Kalau pertemuan kemarin kita membahas kesusahan, ya. Jadi kita melihat keadaan umat Tuhan di sepanjang segala abad, kesusahannya itu seperti apa. Maka dari kesusahan itu sekarang kita beranjak lebih jauh lagi, yaitu kita melihat lalu di dalam kesusahan itu apa kebutuhan kita yang sesungguhnya, supaya kita dapat melewati kesusahan-kesusahan hidup sebagai umat Tuhan atau pengikut Kristus di akhir zaman ini. Mari kita baca Matius 24 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin, puji Tuhan. Ya, saya ingin kita melihat kata bertahan di ayat ini, di mana bertahan ini adalah suatu kebutuhan orang percaya atau mempelai perempuan. Kita sebagai gereja Tuhan itu kan disebut mempelai wanita, mempelai perempuannya Tuhan. Dan kita bersiap untuk menyambut sang mempelai pria, yaitu Kristus yang akan datang pada kali yang kedua. Nah, saya menganalogikan mempelai ini sebagai gambar yang seperti gambar yang ada di hadapan saudara, ya. Kalau mempelai dalam masa menyambut sang mempelai wanita, ya, dalam masa menyambut pria, mempelai pria datang, tentunya pertamanya diawali dengan bersolek, ya. Dia dari keadaannya yang biasa, kemudian dia merias dirinya, kemudian mempercantik dirinya, tetapi bukan hanya sampai pada mempercantik. Ketika dia sudah cantik, dalam masa menunggu, dia harus mempertahankan kecantikannya, supaya apa? Ketika nanti mempelai prianya datang, posisi atau keadaan si mempelai wanita ini masih tetap dalam keadaan cantik. Ya, jangan sampai misalnya mempelai prianya nanti datang jam 12 siang. Dari jam 4 subuh nih dia sudah merias dirinya, ya, di kamar hotel. Dari jam 4 subuh selesainya jam 7 pagi. Nah, dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu ada berapa jam itu, saudara? Nah, dia dalam posisi sudah cantik, dia gagal menjaga kecantikannya. Sehingga saudara, biasanya kan ada retouching, ya. Kalau orang-orang mau seperti ada acara-acara merias diri itu sebelum atau dalam masa-masa rias itu ada retouching namanya. Seperti memoles kembali karena masanya cukup panjang. Jadi riasannya mungkin luntur, jadi harus di-retouch, harus dirias kembali. Nah, ini saya pakai untuk menjadi metafora atau menjadi analogi bagi keadaan gereja Tuhan, di mana mereka atau kita gereja Tuhan harus mempercantik diri, tetapi bukan hanya mempercantik diri, juga mempertahankan kecantikan sampai mempelai pria itu datang. Jangan sampai kita dalam keadaan yang sudah amburadul ketika Kristus datang. Kita gagal untuk mempertahankan kecantikan kita. Kenapa kita harus mempertahankan kecantikan kita? Kenapa mempelai wanita harus menjaga riasan di wajahnya, sehingga dia kalau mau
jalan kemana harus hati-hati, harus pegangnya juga harus hati-hati seperti ini, dan lain sebagainya. Kenapa harus seperti itu? Tentu karena ada gangguan. Tidak mungkin tidak ada gangguan, maka dia menjaga polesannya. Bukan hanya gangguan, tapi juga ada masa yang cukup panjang. Dari masa dia cantik habis berias sampai mempelai datang, itu ada sebuah masa yang panjang. Nah, gangguan-gangguan itu biasanya dari debu, ya, kemudian ada angin, dan itu bisa membuat riasannya itu mulai luntur, make upnya mulai luntur karena hawa panas, keringat, dan juga rentang waktu yang lama, sehingga saudara, dia harus menjaga keadaan penampilannya tetap cantik karena adanya debu, angin, hawa panas, dan waktu yang cukup panjang sampai mempelai pria itu datang. Dan tahukah kita, dan saya rasa kita tahu juga bersama saudara ya, bahwa mempercantik diri itu lebih mudah daripada mempertahankan kecantikan. Merebut juara, kalau dalam sepak bola ya, supaya analoginya tidak hanya wanita saja, merebut piala dalam kejuaraan sepak bola itu lebih mudah daripada mempertahankan piala itu pada periode-periode berikutnya. Dipertahankan supaya piala itu tetap ada di lemari etalase klub bolanya. Itu lebih sulit, saudara. Begitu pula belajar kebaikan, ya. Sesuatu yang baik itu harus diperjuangkan untuk kita pelajari, tetapi bukan hanya kita pelajari saja. Ketika kita sudah berbuat baik, kebaikan itu harus dipertahankan. Dalam hal ini ditekuni. Kebanyakan atau sebagian dari kita hanya fokus untuk menambah kebaikan, belajar kebaikan, belajar firman, belajar firman. Tetapi ketika kita sudah memahami firman, kita tidak mempertahankan posisi kita sebagai orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, untuk menjadi baik itu perlu belajar, tetapi untuk jadi jahat itu tidak usah belajar. Karena firman Tuhan berkata dan kenyataan menunjukkan orang jadi jahat itu secara alami pasti akan jadi jahat. Mau dia akan punya naluri untuk berbohong, dia punya naluri untuk bersaing, dia punya naluri untuk menjatuhkan orang lain, dia punya naluri untuk mementingkan kepentingan sendiri. Jadi jahat itu tidak perlu belajar, tapi jadi baik harus diperjuangkan. Ya, kita tidak berjuang untuk jadi jahat karena tanpa diperjuangkan pun kita sudah jahat. Kita orang-orang yang lahir dikandung dari dosa, lahir dari dosa, dalam dosa, bertumbuh dalam lingkungan berdosa, dan kita mati karena kita sudah jatuh dalam dosa. Mati dalam pengertian mati kembali ke tanah, bukan mati kekal. Itu karena akibat dari dosa. Tidak ada yang baik yang bisa dilihat dari seorang manusia. Semua manusia jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya untuk mencapai kebaikan harus diperjuangkan, tetapi ketika sudah mencapai kebaikan yang kita inginkan, patut dan harus dipertahankan. Karena kalau tidak, kebaikan-kebaikan itu akan luntur secara sendirinya. Ya. Ketekunan kita di dalam Tuhan akan pudar kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini ada dua ujian. Dan saya mau berbicara soal dua ujian ini. Yang pertama adalah ujian hidup. Dan yang kedua adalah ujian kemurnian. Ya. Ujian hidup ini diterima oleh semua manusia. Sedangkan ujian kemurnian ini hanya dihadapi oleh orang yang mengikut akan Tuhan. Umat Tuhan. Coba kita baca ayatnya ya, dalam Matius pasal 24 ayat 9. Tadi ini ayat yang kita pakai juga ya, untuk barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Nah, tapi sebelumnya kenapa kok harus bertahan? Sebelum ayat-ayat sebelumnya disampaikan bahwa keadaan orang-orang percaya itu diserahkan ke dalam kesukaran. Untuk apa? Dibunuh, dibenci. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ayat 9 ini juga berbicara soal keadaan dunia, di mana apapun agamanya,
mau dia umat Tuhan, mau dia orang yang tidak percaya Tuhan, pengikut Kristus ataupun tidak, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan ini adalah sumber masalah. Kejahatan itu langgeng di dunia ini. Bahkan bisa semakin bertambah dan bertambah. Ada inovasi-inovasi baru, selain dari kemajuan teknologi juga inovasi kejahatan. Kejahatan juga semakin canggih, kejahatan semakin banyak, semakin bervariasi. Karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin, dan ini dihadapi semua orang. Ya, inilah yang disebut sebagai ujian hidup. Ketika dia hidup di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki cinta. Kalaupun punya, cintanya pasti bukan cinta sejati, karena banyak orang yang tidak kenal cinta Tuhan. Kalaupun dia punya cinta yang sejati yang dia kenal dari Tuhan, cintanya bisa menjadi dingin, serba sukar. Ayat 11, ini adalah ujian kemurnian yang dihadapi oleh semua pengikut Kristus apapun denominasinya, apapun tradisi, aliran, dan sinodenya. Di mana kita punya ujian kemurnian karena ada banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, kalau tidak bertahan pada ujian hidup, kualitas hidupnya turun. Dan ini adalah berbicara tentang semua manusia, semua orang apapun agamanya, tidak terbatas agama, suku dan ras. Ya, semua manusia kalau tidak bertahan pada ujian hidup mereka masing-masing, pasti kualitas hidupnya akan turun. Dan ketika dia cukup lama dalam kualitas yang tidak baik, yang semakin menurun dan merosot, dia tidak segera menyelamatkan diri, maka dia akan mengundurkan diri dari kehidupan ini. Alias apa? Gila atau bunuh diri. Jadi orang yang gila, orang yang dalam gangguan jiwa, orang yang memutuskan untuk bunuh diri, adalah orang-orang juga yang diawali juga dari kualitas hidup yang semakin turun. Ya, saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang dalam gangguan jiwa karena ini. Kenapa kok tidak saya katakan begitu? Karena kehidupan kita di dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Maka ada cacat-cacat kejiwaan, cacat-cacat kerohanian, bukan hanya fisik, dan itu adalah akibat dari kejatuhan. Ya, kita semua tidak dalam keadaan jiwa, memiliki jiwa yang sempurna. Tidak, setiap orang, saya pernah membaca sebuah literatur ya, setiap orang punya kadar kegilaannya masing-masing. Kalau kadarnya semakin tinggi, dia disebut sebagai stres, dan kalau semakin tinggi lagi dia akan sampai pada orang dalam gangguan jiwa. Tapi sebelum sampai di situ, setiap orang punya kadar kegilaannya masing-masing. Dan saya setuju karena kita tidak dalam keadaan yang sempurna, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Saudara-saudara kita, teman-teman kita lahir dalam keadaan tubuh yang tidak seperti orang pada umumnya. Kecacatan itu bukan hanya bicara soal fisik, tetapi juga roh. Roh yang tidak mampu untuk mencari Tuhan. Bukan hanya roh, tapi juga jiwa. Jiwa yang tidak bisa dalam keadaan sehat. Makanya di sini kerap kali kita mendengar seminar-seminar mental health. Karena apa? Kita tidak memiliki jiwa yang dalam keadaan sempurna. Dalam keadaan ini, kalau kita tidak bertahan pada ujian hidup. Nah, ujian hidup ini bicara soal hal-hal yang di luar Tuhan. Contohnya menghadapi pekerjaan, ya, kemudian bersaing dengan teman, partner kerja, dan orang-orang di sekitar, ada konflik keluarga, dan macam-macam yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, saudara ya. Yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, itu yang disebut ujian hidup. Setiap kita menghadapi ujian yang sama, terlilit utang, bergumul dengan kesehatan, nah ini disebut ujian hidup. Menghadapi anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi, menghadapi suami yang tidak sesuai dengan keinginan, istri yang tidak sesuai dengan keinginan harus kita hadapi. Ini adalah ujian-ujian hidup. Dan ini diterima oleh semua manusia di seluruh dunia. Apapun agama, suku, dan rasnya. Dan orang-orang yang mengalami ujian hidup kalau tidak bertahan, maka perlahan demi perlahan tapi pasti
kualitas hidupnya akan turun. Kalau dia tidak segera menyelamatkan diri, maka dia akan mencapai titik yang disebut gangguan jiwa. Atau alternatif yang lain adalah bunuh diri. Ya, jadi ujian hidup itu bicara tentang seluruh manusia, semua manusia pada umumnya. Baik, sekarang kita yang lain, yang kedua, ujian kemurnian. Ujian kemurnian ini dihadapi oleh siapa? Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang ayat yang saya baca tadi, sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita bukan hanya diperhadapkan dengan ujian hidup sebagai manusia, tetapi sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki ujian kemurnian iman. Akan ada banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan. Dan siapa objek yang mau disesatkan itu kalau bukan kita, orang-orang yang percaya akan kebenaran Kristus. Itu sebabnya kalau pada ujian hidup kita kebutuhannya adalah bertahan, mempertahankan diri supaya tetap stay. Kalau pada ujian kemurnian iman, kebutuhannya adalah waspada. Kalau tidak waspada, saya ingatkan lagi sesi yang sebelumnya, kalau kita kurang waspada, maka iman kita tercemar oleh berbagai macam pengajaran palsu, menyesatkan, yang tidak bertanggung jawab. Dan kalau kita lama-lama hidup dalam keadaan iman yang tercemar, saudara, maka jangan kita kaget kalau suatu saat kita bisa menjadi kecewa dan menolak Tuhan dan meninggalkan Kristus. Tercemar imannya. Nah, inilah kenapa saya ingin kita mengajak membaca 2 Petrus 3 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Rasul Petrus, ada ayat selanjutnya ya. Rasul Petrus berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Kenapa Rasul Petrus berusaha menghidupkan pengertian yang murni? Karena jemaat Tuhan menghadapi banyak pengajaran-pengajaran yang tidak murni, yang menyamar sebagai firman Tuhan, sebagai kebenaran, padahal ada banyak-banyak ragi-ragi yang dari kumpulan tahayul Yunani, dongeng-dongeng hisapan jempol orang Yahudi, dan lain sebagainya. Itu masuk ke tengah-tengah jemaat. Sehingga di sini Petrus harus berusaha menghidupkan pengertian yang murni dengan peringatan-peringatan. Dan dalam posisi ini, saya memposisikan diri sama seperti Rasul Petrus untuk menghidupkan kesadaran kita bahwa kita perlu menjaga pengertian yang murni tentang iman kita melalui peringatan-peringatan. Jadi dalam Spaza musim yang ketiga ini akan banyak peringatan yang akan saudara terima. Dengan tujuan untuk menghidupkan pengertian yang murni. Coba ayat selanjutnya. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Ya, itulah yang mendorong saya untuk berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Yaitu supaya kita semua pendengar Spaza musim yang ketiga ini mengingat kembali back to the Bible, the Holy Bible. Mengingat kembali perkataan-perkataan yang sudah diucapkan Tuhan melalui para nabinya tentang keadaan umat Tuhan akhir zaman. Kita mengingat lagi perintah Tuhan dan juru selamat yang sudah disampaikan oleh rasul-rasul. Itulah kenapa saya berusaha dalam keterbatasan dan kelemahan saya untuk memposisikan diri sebagai orang yang memperingatkan kita semua, termasuk saya sendiri. Awasilah dirimu dan ajaranmu ya, itu salah satu kebenaran firman Tuhan yang ada. Untuk memperingatkan kita supaya kita punya pengertian atau setidaknya menjaga pengertian iman yang murni. Karena apa? Iman yang lemah itu bisa dirasakan dan disadari. Tetapi iman yang salah susah dideteksi, saudara. Iman yang lemah seperti apa? Contoh ya, kita bisa menyadari dan merasakannya ketika dulu kita menggebu-gebu
di dalam Tuhan, rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin puasa. Kok tiba-tiba seiring waktu oleh ujian-ujian hidup, kita mulai meredup ya. Kita itu bisa menyadari bahwa jam-jam doa kita tuh berkurang. Ya, posisi kita setia itu berkurang. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa kesetiaan kita ikut persekutuan itu mulai berkurang drastis. Itu kita bisa menyadari karena iman yang lemah bisa disadari. Tetapi iman yang salah susah untuk dideteksi. Dan inilah kenapa saya mendorong kita untuk melihat bukan kelemahan iman, tapi kesalahan kita beriman, karena kita sudah tercemar dengan berbagai macam pengajaran yang tidak sehat. Ya, dan oleh pertolongan Tuhan kiranya melalui Spaza ini sama-sama kita belajar untuk melihat bagaimana pengajaran yang sehat dan kita bisa menilai segala sesuatu yang berseliweran di sekitar kita ya. Waspada itu bukan hanya pada sesuatu yang sesat. Kenapa? Karena kesesatan itu sangat mudah untuk dilihat. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah orang Kristen dan gereja, tetapi setelah kita melihat ternyata mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus hanyalah manusia biasa. Yesus adalah putra Allah tetapi tidak Allah, bukan Allah. Nah, kita sudah bisa dengan jelas berkata itu sesat. Kalau kita mendengar kelompok kekristenan yang mengaku bahwa Allah itu satu, bukan Tritunggal. Sebenarnya ketiga pribadi itu hanyalah topeng. Tetapi sebenarnya adalah hanya satu, yaitu Bapa. Bapa yang di sorga. Ya. Yesus itu adalah Bapa, Roh Kudus juga Bapa. Atau ada yang bilang juga, Yesus, Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Semuanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat kesesatannya secara jelas. Oh, ini pasti sesat ini. Ini pasti sesat karena tidak mengakui Alkitab adalah firman Allah. Oh, ini pasti sesat karena dia tidak percaya ketritunggalan Allah. Oh, ini pasti sesat karena dia berkata Yesus itu hanya manusia, bukan Tuhan. Oh, ini pasti sesat. Oh, ini pasti sesat. Kesesatan itu sesuatu yang bisa kita lihat sehingga lebih mudah untuk kita deteksi. Tetapi pengajaran yang tidak sehat itu sesuatu yang susah untuk dideteksi, saudara ya. Maka dalam pengertian Spaza yang ketiga ini, kita perlu membedakan kesesatan dengan ketidaksehatan. Itu dua hal yang berbeda. Saya kasih ilustrasi ya. Gereja, sejak iman para rasul, ada pengakuan iman rasuli ya, itu yang menjaga dan membatasi kita untuk tetap pada iman yang sama, yang diteruskan dari para rasul-rasul Kristus, yang langsung mendengar perkataan Kristus. Nah, itu adalah sesuatu yang benar, yang kita sebut sebagai gereja yang benar. Baik itu ketritunggalan Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab adalah firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, ini adalah pokok-pokok iman Kristen. Dan inilah yang membatasi apakah komunitas itu adalah komunitas yang benar atau sesat. Jadi tolok ukurnya hanya 3. Dalam pengertian ini sebenarnya apapun gereja kita, latar belakang gereja kita, selama kita mengakui Allah itu Tritunggal, selama kita mengakui duinatur Yesus, bahwa dia Allah sejati dan manusia sejati, selama kita mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan satu-satunya sumber kebenaran, maka kita adalah saudara. Apapun gerejanya, apapun denominasi dan sinodenya. Ya, jadi semuanya disebut gereja yang benar. Sedangkan gereja yang sesat adalah mereka yang menolak Tritunggal, yang menolak ketuhanan Kristus, yang menolak Alkitab adalah firman Allah, yang membutuhkan tambahan-tambahan untuk menjadi sumber kebenaran mereka. Itu adalah sebuah kesesatan. Tapi dalam Spaza yang ketiga ini, saya tidak akan memfokuskan diri pemaparan saya kepada sesuatu yang sesat. Saya memfokuskan diri pada sesuatu yang benar. Karena saudara,
kebenaran ini menentukan keselamatan jiwa ya. Jadi kalau kita ini saya sudah tampilkan, benar itu adalah mereka yang percaya ketritunggalan Kristus, ketritunggalan Allah, Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat, Alkitab adalah firman Allah. Ini adalah pokok-pokok iman dasar yang membatasi apakah gereja itu sesat atau benar. Dan kebenaran ini menentukan keselamatan jiwa kita. Kalau kita berada di gereja yang sesat, tentu kita tidak disebut sebagai Kristen sekalipun mereka melabeli diri mereka Kristen, menyebut diri mereka gereja. Tapi kalau mereka berbeda pokok-pokok iman dasarnya dengan para rasul zaman dulu, rasul-rasul Kristus, maka mereka adalah gereja-gereja yang sesat, komunitas yang sesat. Tapi saya tidak membahas kesesatan, ya. Saya membahas bahwa semua gereja benar, yang benar itu yang apa? Yang percaya 3 pokok dasar ini ya, adalah gereja yang tidak sempurna. Ya, tidak ada gereja benar yang sempurna. Kita harus setuju itu ya, bahwa apapun denominasi dan latar belakang gereja kita, sekalipun kita adalah gereja yang benar, karena kita memegang pokok-pokok dasar iman yang sama, yang rasuli, yang sejak zaman dulu kala, sejak gereja purba, tetapi kita bukanlah gereja yang sempurna. Semuanya belum gereja yang sempurna di mana tidak ada kecacatan di dalamnya, dalam kelembagaannya, dalam manajemennya, dan dalam hal-hal pengelolaannya. Tentu pasti ada. Tidak sempurna dalam hal itu, saudara ya. Tetapi soal kesehatan, di dalam gereja yang benar, ada gereja yang sehat, ada gereja yang tidak sehat. Ya. Dan kesehatan gereja yang benar, itu bukan mempengaruhi keselamatan jiwa, karena kan dia gereja benar. Jadi standarnya adalah apakah dia benar, kalau keselamatan jiwa, standarnya adalah apakah dia benar atau sesat. Kalau benar, maka dia tetap mendapat keselamatan dalam Kristus. Tetapi yang saya bahas di sini bukanlah soal kebenarannya, kebenaran suatu gereja, tetapi kesehatan. Dan kesehatan gereja ini mempengaruhi apa? Apakah mempengaruhi keselamatan jiwa? Tidak. Tetapi mempengaruhi pahala, upah yang akan kita terima, buah kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita ya. Ketika kita melibatkan diri di dalam gereja-gereja yang tidak sehat, jangan berharap banyak. Karena gereja yang tidak sehat tidak akan menggiring jemaat Tuhan untuk memiliki pahala yang banyak, upah yang banyak, buah yang banyak untuk kemuliaan Tuhan. Karena padahal saudara, sebagai orang percaya, kita seharusnya punya kerinduan untuk memberikan buah kepada Kristus, buah kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita melibatkan diri pada gereja yang tidak sehat, maka buah itu tidaklah maksimal. Ya. Upah tidaklah maksimal. Kemuliaan yang nanti akan kita terima tidak akan maksimal. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 41, ketika Kristus datang, saya sudah jelaskan pada fase musim yang pertama, peristiwa-peristiwa akhir zaman, pengadilan Kristus, saudara bisa cek videonya ya. Pengadilan Kristus nanti adalah pengadilan di mana Tuhan Yesus akan membagikan pahala kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua orang umat Tuhan akan diberikan pahala sesuai dengan porsi masing-masing. Besaran kemuliaan yang diterima itu bergantung pada berapa banyak buah yang diberikan kepada Tuhan. Semakin hidupnya memuliakan Tuhan, semakin besar kemuliaan yang dia terima. Itulah keadilan Tuhan ya. Jadi ini bukan soal selamat atau tidak. Semua dalam yang saya bahas ini pasti selamat. Tetapi apakah dari yang selamat itu punya buah yang sama besarnya? Faktanya tidak. Ada orang yang menerima kemuliaan matahari. Ada orang yang menerima kemuliaan bulan. Ada orang yang menerima kemuliaan bintang-bintang. Bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Ini menjelaskan tentang besaran pahala yang akan kita terima. Bergantung pada kesehatan rohani kita. Kesehatan rohani itu bergantung pada apa? Kemurnian iman kita. Ya, jadi itu cara kita berpikir supaya kita semua punya satu perspektif yang sama. Coba kita baca 1 Korintus 3:12 sampai 13.
Demikianlah firman Tuhan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Itu yang saya maksud bahwa percakapan kita dalam Spaza yang ketiga, musim yang ketiga ini bukan perihal apakah gereja itu bisa menyelamatkan atau tidak, karena semua gereja benar pasti akan membawa orang kepada keselamatan ya. Karena gereja yang benar itu punya pokok-pokok dasar iman yang sama. Ia akan diselamatkan, tetapi diselamatkan seperti dari dalam api. Itu bagi mereka yang tergabung ke dalam gereja yang tidak sehat atau yang memiliki kondisi rohani yang tidak sehat karena kurang waspada menjaga kemurnian iman mereka. Kita melihat ada beragam model orang membangun di atas dasar yang sama. Ada yang membangun dengan emas, ada yang membangun dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak berbagai macam model gereja ini akan diuji oleh api, ya. Dan hari Tuhan akan menyatakannya. Mana pekerjaan yang tahan uji, dia yang akan mendapat upah. Kalau pekerjaannya atau hasil pengiringannya kepada Tuhan itu terbakar, kenapa terbakar? Karena imannya tidak murni. Kenapa terbakar? Karena tidak bergabung dalam gereja yang sehat. Kenapa terbakar? Karena dia kurang waspada sebagai orang percaya. Saya mau bertanya, orang-orang yang seperti ini apakah tetap selamat? Tentu tetap selamat. Karena apa? Karena mereka percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya saja mereka menjalani kehidupan iman mereka dalam keadaan yang tidak sehat. Maka orang-orang yang seperti ini, pekerjaannya atau kehidupan rohaninya yang selama hidup ini dibangun untuk Tuhan akan terbakar. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah seolah-olah apa yang kita lakukan selama hidup ini sia-sia gitu loh. Kenapa kok sia-sia? Apa yang kita lakukan terbakar. Karena apa? Tidak didasari pada iman yang murni. Tapi apakah dia selamat? Dia tetap selamat. Dia tetap selamat, hanya saja pekerjaannya selama hidup di dunia ini untuk Tuhan terbakar. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Jadi saudara, ini saya rasa ini adalah keadilan Tuhan, ya. Karena tetap kita tidak hanya menjadi orang yang puas akan iman kita bahwa oh sudah yang penting percaya Yesus. Iman yang benar akan menuntun orang untuk berpikir bagaimana aku bisa hidup dengan berkenan, hidup dengan baik, hidup dengan iman yang murni di hadapan Tuhan. Sedangkan saya hidup di tengah dunia di mana banyak komunitas-komunitas Kristen yang baru bermunculan, gereja-gereja baru bermunculan. Dan apakah semua gereja itu adalah gereja yang sehat? Belum tentu. Kalau kita menggabungkan diri pada gereja yang tidak sehat, kita tetap selamat. Tapi bukan soal keselamatan ini, soal kemuliaan, soal upah, soal buah yang akan kita berikan kepada Tuhan. Kan senang saudara, ketika kita pulang ke rumah Bapa, ada banyak buah di kantong, ini hanya ilustrasi ya, buah di keranjang kita. Tuhan, inilah hasilku mengiringmu selama hidup. Enak Tuhan menikmati buah-buah pekerjaan kita. Dan buah-buah yang kita berikan itu mendatangkan kemuliaan kepada kita. Di mana kemuliaan itu nanti akan kita berikan kepada Tuhan. Jadi tidak seperti perkataan pemimpin pujian, beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan itu tidak dengan tepuk tangan. Beri kemuliaan itu dengan gaya hidup yang benar. Ya, bagi setiap song leader yang mendengar PA ini atau Spaza musim yang ketiga ini, saya sarankan untuk berhenti berkata beri kemuliaan kepada Tuhan dengan cara tepuk tangan. Karena Tuhan
tidak membutuhkan tepuk tangan saudara yang mendatangkan kemuliaan. Hidup yang memuliakan Tuhan itu hidup yang benar. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dengan kemurnian iman. Itulah hidup yang memuliakan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lalu terus kita bertanya, terus gimana caranya kita ngajak orang tepuk tangan? Ya bisa saja bilang, beri sorak-sorai buat Tuhan. Ini bagi gereja Pantekosta dan karismatik ya. Beri sorak-sorai buat Tuhan, beri sorak-sorai, ya, itu tepuk tangan cocok saudara. Tapi kalau beri kemuliaan, kemudian tepuk tangan itu kurang cocok begitu ya. Karena kemuliaan itu tidak hadir melalui tepuk tangan. Kita tepuk tangan lantas kita memuliakan Tuhan. Ada kalanya itu latah. Untuk meramaikan suasana maka kita pancing dengan sesuatu yang tipu-tipu. Tuhan dari surga bilang, dari mananya itu memuliakan Tuhan kalau cuma dengan tepuk tangan. Sudah tepuk tangan, terus tepuk tangannya itu juga bukan untuk memuliakan Tuhan, cuma ikut-ikut supaya rame. Kurang keras, kurang kedengaran, lebih kencang lagi tepuk tangan. Jangan sampai Tuhan tutup telinga. Karena apa? Kita merasa kita memberi kemuliaan padahal hidup kita jauh dari kemurnian iman. Ya, ini menjadi pelajaran. Kenapa kok saya sampai situ? Ya, lanjut lagi. Keberadaan pengajar-pengajar yang menyimpang, keberadaan orang-orang saleh palsu, keberadaan persekutuan yang tidak sehat, inilah yang saya sebut sebagai debu, angin, hawa yang panas, keringat yang bisa merusak kemolekan, kecantikan kita sebagai mempelai wanita. Ini yang bisa mengganggu kemurnian iman kita dan kita harus waspada akan hal ini. Ketiga hal ini bertebaran di mana-mana dan ini yang membuat kita perlu waspada. Kebutuhan kita sebagai orang percaya adalah waspada terhadap segala bentuk penyimpangan, waspada terhadap segala bentuk pengajaran yang tidak sehat, bukan hanya yang sesat. Jangan kita berpikir kita hanya berhati-hati pada sesuatu yang sesat. Sesuatu yang sesat bisa kita lihat dengan mata, bisa kita tentukan, bisa kita jauhi. Tapi sesuatu yang tidak sehat, itu lebih susah lagi. Coba kita baca 1 Timotius 5 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan, dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Saya ingin kita berpikir bahwa 1 Timotius 5:24 ini pada konteksnya sedang membicarakan pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat, atau guru-guru yang mengajarkan pengajaran yang tidak sehat, tidak dalam kemurnian pengajaran. Bahwa mereka ada yang nampak oleh mata, ya, mencolok yang kelihatan banget, ini salahnya di mana. Tetapi ada yang tidak kelihatan, karena dia menampilkan diri itu seperti orang-orang Kristen pada umumnya, pengajaran-pengajarannya. Padahal di baliknya ada sesuatu yang tidak baik, yang tidak sehat. Dan saya perlu mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan berkali-kali rasul-rasul menekankan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat seperti dalam 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu, engkau menjadi pelayan Kristus yang terdidik dalam soal-soal pokok iman, dalam ajaran sehat. Ayat yang lain, di situ dikatakan saudara, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, artinya ada tendensi bahwa dalam kehidupan iman Kristen, bukan hanya soal sesat dan tidak sesat, tetapi yang tidak sesat ini ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Ada yang murni, ada yang sudah dicampuri oleh berbagai macam hal. Dari takhayul, sinkretisme dan lain sebagainya. Titus 1 ayat 9, dengan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya, supaya sanggup menasihati orang dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Itu sebabnya saudara dalam Titus 1 ayat 13 di situ dikatakan juga, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ada suatu kebutuhan bahwa pengikut Kristus itu bukan hanya dia punya iman yang benar, tetapi juga punya iman yang sehat. Karena belum tentu imannya benar juga sehat. Ada yang imannya benar tetapi tidak sehat. Karena apa? Imannya sudah mulai tercemar dengan berbagai macam hal.
Iman benar itu ukurannya apa sih? Saya ulang lagi sekali lagi ya. Iman benar itu ukurannya bahwa dia percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya bahwa Allah itu Tritunggal yang Esa. Dia percaya bahwa firman Allah yaitu Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Itu iman yang benar. Nah, orang-orang yang punya kepercayaan dan iman seperti ini, tidak semuanya adalah orang yang sehat di dalam iman. Itu sebabnya salah satu kebutuhan yang mendasar bagi kita, umat Tuhan di akhir zaman adalah menjaga kemurnian iman, memastikan supaya kita tetap berada dalam ajaran yang sehat. Saya kasih satu ayat terakhir, 1 Tesalonika 2 ayat 4-5. Demikianlah firman Tuhan, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita, karena kami tidak pernah bermulut manis. Sebuah sindiran ya dari rasulnya Tuhan yang menyindir dan juga memberitahu kepada kita salah satu indikasi pengajar-pengajar palsu adalah yang bermulut manis. Karena mereka mengajar, karena mereka berkhotbah untuk menyukakan manusia. Supaya membernya banyak, supaya pengikutnya banyak, maka dia terpaksa untuk menyukakan manusia dengan mulut manis. Dan ini salah satu indikasi ajaran yang tidak sehat. Yang semuanya adalah manis-manis belaka. Tidak ada teguran terhadap dosa, tidak ada nasihat, tidak ada bimbingan yang keras, tidak ada bimbingan yang atau ujaran yang nyata, yang tegas. Selalu semuanya dibalut dengan hal-hal yang manis. Salah satu indikasi di mana para rasul di situ sudah memberitahukan kepada jemaat di Tesalonika. Nah, ini loh, orang-orang yang mulutnya manis ini salah satu indikasi mereka mengajarkan sesuatu yang tidak sehat. Karena mereka mengajar bukan untuk menyukakan Allah, tetapi untuk menyukakan manusia. Makanya Paulus bilang, karena itulah kami berkhotbah, berbicara, menyampaikan firman, bukan untuk menyukakan manusia, tetapi menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, atau tidak pernah menyampaikan kata-kata yang melembekkan gitu ya, yang meninabobokan. Ini salah satu indikasi yang bisa kita lihat apakah pengajaran seorang pengkhotbah itu sehat dilihat ketika kita melihat berkali-kali khotbahnya itu selalu hal-hal yang manis-manis belaka. Yang tidak ada ketegasan, tidak ada teguran demi menyukakan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lebih dalam lagi untuk melihat keadaan gereja di akhir zaman pada sesi-sesi berikutnya, dan juga untuk melihat bagaimana sih pengajaran yang sehat, persekutuan yang sehat. Selalu ada bimbingan yang jelas ya, selalu ada tuntunan yang jelas di dalam firman Tuhan. Tidak mengawang-awang, tidak asumsi, tetapi memiliki dasar. Ini loh ajaran yang sehat, ini loh ajaran yang tidak sehat. Ini bentuknya, ini bentuknya, ini bentuknya. Dan saya berkata begini bukan untuk menunjuk pada salah satu sinode tertentu, salah satu tradisi tertentu, tetapi saya sudah katakan tadi, semua sinode, semua tradisi kekristenan, semua denominasi yang punya keyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah sejati, manusia sejati. Allah adalah Tritunggal yang Esa. Alkitab adalah firman Allah, maka semuanya apapun benderanya, apapun denominasinya, harus kita akui sebagai gereja yang benar. Ya, jadi saya dalam hal ini tidak sedang berkata soal kesesatan, tetapi soal kesehatan dalam iman. Untuk spaza-spaza yang berikutnya, dan kiranya Roh Kudus satu-satunya guru yang membantu dan menolong kita, membimbing kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, di mana spaza pertemuan yang kedua ini membuat kami tahu salah satu kebutuhan terpenting kami sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman adalah waspada, supaya kami memiliki kemurnian iman dan kami mempertahankan hidup di dalam pengajaran yang sehat,
mewaspadai telinga, mata kami, dan semua bagian tubuh kami terhadap tawaran-tawaran dunia atau tawaran-tawaran dari komunitas-komunitas yang tidak sehat, gereja-gereja yang tidak sehat. Dan biarlah Tuhan memurnikan kami sebagai umat Tuhan untuk tetap hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Haleluya.